Dan sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita akan lanjutkan materi yang masih berkaitan dengan partikel, penerapan partikel di objek api atau membuat efek api ya. Kalau sebelumnya kita sudah membuat bentuk partikelnya, kalau di pertemuan sebelumnya atau materi sebelumnya kita sudah membuat partikel, bentuk partikelnya. Kali ini kita akan melanjutkan di part 2 nya. Nah, kalau udah, kita masuk ke menu shading, sama seperti tetap di particle shape nya, karena ini untuk mengatur bentuk ya. Kita masuk ke menu shading. Nah, particle render tipenya yang awalnya point saya ubah menjadi multi point. Sebenarnya banyak ya pilihan sini, ada yang tube, float, bubble, streak. Nah, streaknya juga bisa digunakan nih, bisa ada percikan seperti membuat kembang api juga bisa di sini. Numeric point, multi streak, multi point. Nah, di sini sekarang kita pakainya multi point ya. Multi point untuk colornya ini aktifkan. Multicon nya, jadi multi point ini apa sih maksudnya? Tadi kan awalnya point ya. Nah, jadi multi point itu adalah berapa duplikat yang, jadi menduplikat poin yang sudah ada gitu. Misal jumlah poinnya 3000 per second kan tadi. Nah, ketika dibikin multi point dia berkali-kali lipat. Nah, itu diaturnya dari mana? Diaturnya adalah dari multi count-nya. Di sini bisa atur berapa, misal mau semakin banyak dia semakin padat. Bisa dibikin 60. Ini udah dia multi point-nya ada 60 dari satu poin yang awalnya satu poin jadi 60 gitu per partikelnya. Jadi menjadi padat lah istilahnya. Multi radiusnya udah kita perbesar biar dia nggak numpuk di dalam satu partikel. Kita bikin kira-kira 1,3. Multi size nya bisa kita perbesar juga, semakin besar nih semakin padat juga. Nah, sekarang kita atur 3 misalnya. Kira-kira seperti ini jadinya. Use lighting nya kita aktifkan. Fungsinya apa? Ketika kita kasih lighting nanti dia shadingnya itu mengikuti arah lightingnya. Kalau kita nggak aktifkan ya udah dia tetap konsisten warnanya di warna tersebut, jadi tidak bisa dipengaruhi oleh cahaya. Itulah fungsi dari use lighting. Opacity nya apa? Ya, ini untuk mengatur ketebalan atau kepadatan objeknya atau materialnya. Bisa kita bikin 0,2 misalnya biar materialnya tetap kelihatan. Lanjut, yang perlu disetting apa? Opacity scale-nya. Bisa di sini saya bikin kayak gini. Selection positionnya 1, selected value-nya 0. Di sini bisa kalian atur smooth biar lebih smooth. Opacity scale inputnya dibikin X biar dia dari padat menjadi menghilang gitu. Nah, di sini bisa kalian atur juga untuk ini ya, opacity-nya. Nah, kita masuk ke pemberian warna.
warna api itu ketika di bawah itu berwarna kuning ya biasanya. Nah kita tambahkan lagi nih, kita tinggal klik nambah warna lagi, kita beri warna orange di tengah-tengahnya, tambah lagi klik kasih warna merah di atasnya. Bisa interpolation yang bisa diatur, smooth juga smooth. Color inputnya dibikin X ya. Jadi X itu apa? X itu dari warna kuning jadi merah. Input maksimalnya bisa kalian atur juga beberapa. Ini juga diatur. Jadi radius cahaya itu seberapa sih gitu. Itu bisa kalian setting, disesuaikan lagi. Kalau randomnya berapa itu bisa kalian atur juga. Kalau random itu adalah munculnya warna ini nanti kalau dikasih kosong itu udah dia linear dari kuning, orange ke merah gitu. Kalau kita setting bisa ke 0,5 jadi dia akan munculnya random. Nah sebenarnya ini sudah jadi, tinggal kita atur pemberian cahaya. Kita kasih objek base nya, kita coba kasih lighting. Use lighting, lighting. Nah dia akan muncul seperti ini. Renderingnya gimana? Itu kan bisa ubah. Bisa mau yang kualitinya tinggi pakai legacy high quality untuk previewnya ya. Jadi seperti ini. Misalnya, oh ini kurang terlalu opacity terlalu rendah, udah kan tinggal naikin lagi opacity. Kalau terlalu tinggi, udah kan bisa rendahin. Itu segini nih apinya. Dan cahayanya ini bisa kalian atur ya, arah cahayanya seberapa gitu. Bisa kalian duplikat lagi, itu juga bisa kalian arahkan lagi. Nah itulah fungsi dari use lighting. Ketika ini di checklist dia akan mengikuti arah cahaya, ketika ini enggak di checklist dia udah default segitu. Arah cahayanya ini nggak bisa diatur. Ini bisa kalian setting lagi ya, misalnya jumlah point size nya, oh ini terlalu kecil, itu udah kalian tinggal tebalin nih, misalnya segini. Oh misalnya dibikin 10 misalnya biar kelihatan jelas gitu apinya, itu silakan. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhannya ya. Jadi multicone misalnya, oh ini 60 terlalu kecil, coba dinaikin bisa nggak? Oh dia maksimal 60. Jadi radiusnya bisa kalian setting.
and size nya juga bisa kan setting. Ya, nanti untuk materinya saya share juga ya. Ini sudah saya record, nanti saya share langsung ke Classroom. Nah, sekarang silahkan dicoba lagi ya, di setting dulu, coba diulik-ulik lagi. Nah, kalau udah, saya akan nambahkan satu objek lagi. Saya seleksi kayu bakarnya juga. Masuk end particles, emit from object, apply. Jadi saya tambahkan satu emitter lagi. Surface nya saya bikin sama 3000. Speednya saya bikin satu aja nggak apa-apa. Nah, di bagian F-span nya sama, saya bikin random range 0,5 sama 0,5 juga. Renderingnya saya bikin viewport dulu, saya hidden dulu biar lebih mudah. Kemudian di bagian shadingnya saya pilih multi streak. Ini terlalu gede ya kayaknya, saya bikin 300 saja. Kemudian di end particles-nya saya bikin lagi 0,3. Multicone-nya ini karena terlalu padat, saya kecilin 2. Terus panjang dari ininya saya perkecil. Nyawa 1 saya bikin 0,5. Kurang kelihatan, 0,7. Jadi kayak percikan apinya gitu loh. Nah, baru masuk ke, karena nah ini bisa diatur, tambahin use selecting scale nya
tapi kalau dikasih use lighting scale malah nggak kelihatan ya. Ini monggo bisa disesuaikan aja, bisa pakai use lighting scale atau enggak, tapi kalau percikan ini mending nggak usah, biar apa ya, biar lebih jelas aja gitu percikannya. Nah, langsung masuk ke perwarnaan. Warna dari mana nih? Dari warna kuning ke warna orange misalnya. Terus max inputnya bisa ditinggiin, bisa dikasih 7. Nah, kira-kira bisa jadi seperti itu. Nah, karena di sini ada 2 partikel ya, partikel apinya 1, partikel percikannya 1. Nah, di sini partikel percikannya bisa kalian tambahkan turbulence, terus magnitude-nya bisa kalian tambahkan 100 gitu. Tinggal kalian arahkan. Jadi tinggal kalian atur ya, seberapa pengaruh dari magnetnya itu. Nah, kira-kira misalnya seperti ini udah cukup. Udah, ini udah jadi ini. Tinggal kalian atur cahayanya. Nah, kira-kira jadi seperti itu. Jadi 2 partikelnya. Partikel pertama partikel apinya, partikel kedua adalah partikel percikannya. Nah, dan bisa kan atur juga ketebalannya ya.
misalnya kayak tadi apinya itu kurang terlalu opacity terlalu rendah misalnya, sehingga kalian tebalin lagi. Nah, untuk materi partikel ya mungkin sampai di sini dulu. Silakan bagi teman-teman bisa bereksperimen lagi dalam penerapannya. Bisa menerapkan partikel ini dalam bentuk hal lainnya, mungkin api yang lebih besar, mungkin objek yang lebih besar. Mungkin nggak harus itu penerapan ke api ya, bisa ke objek lainnya. Mungkin dari saya sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.